Kan bahasa itu kan ada dua, Ya. bahasa lisan, bahasa tulisan. Nah, jadi sejak abad ke-16 ya, orang Bangka itu sudah mengenal bahasa tulisan menggunakan Arab Melayu, bukan menggunakan Latin. Masyarakat di Bangka Belitung pada masa abad 16 sudah mengenal aksara Arab Melayu. Di saat masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1666, terdapat aturan yang mengatur kewenangan jajaran pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang ada di Bangka menggunakan bahasa Arab Melayu. Tak hanya itu, peraturan adat yakini Sindang Mardika juga ditulis menggunakan aksara Arab Melayu. Pada masa Inggris berkuasa di Bangka, masih menggunakan aksara Arab Melayu, baik surat perjanjian hingga stempel pemerintahan saat itu. Sebelum mengenal huruf Arab Melayu, masyarakat di Bangka sudah mengenal huruf Palawa sekitar abad 7. Hal ini terlihat pada batu prasasti Kota Kapur. Sehat selalu. Alhamdulillah, Masih segar bugar. segar. Saya lihat ini apa? 0 km 0 km. Bangka, kemudian arah barat sama utara. Sungai Utara, Sungai Let Belinyu, Nah, barat Jebus. barat Mentok. Jebus Muntok. Nah, saya ini berdiri pas di barat laut. Barat laut Jadi berarti ini barat, daerah mana nih? barat laut, utara, timur laut, timur kan, Ya. tenggara, selatan. Nah, anak-anak sekarang nggak paham lagi arah itu. Tujuh Mata Ragan. Padahal ini Nah. ada lagunya dulu kan? Iya, Timur, Tenggara, Selatan, Barat, mudahnya Daya. ya. Nah, ini barat laut ini kalau dalam bahasa Bangka itu disebut dengan melala. 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 Arah mana? Melala. Melala itu artinya barat, Barat dengan utara. Itu melala. Makanya di bagian utara Pulau Bangka itu ada nama Tanjung, namanya Tanjung Melala. Tanjung Melala. Melala. Di Tanjung yang terletak antara barat dan utara Bangka. Oke. Nah, cuma saya lagi menyelidiki untuk barat daya, tenggara kan, kemudian apa namanya, timur laut. Nah, itu apa bahasa Bangkanya? Masih ditelusuri. Ditelusuri. Baik. Tapi yang sudah tertelusuri itu adalah barat laut Barat laut ya. atau melala. Melala. Siap. Tuh, hari ini 0 Ya. km. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Arab Melayu. Ya. Dan hari ini di belakang kita memang ada koin yang kalau saya baca Haza Fulus, Pangkal Pinang. Ya. Boleh cerita tidak? Secara garis besar ini kan contoh satu dari sekian banyak contoh Arab Melayu yang ada di Bangka Belitung. Iya. Kalau sejarahnya Arab Melayu Bangka Belitung itu seperti apa? Atau dari kapan mestinya? Kalau terkait dengan Arab Melayu, Bangka Belitung itu kan sejak tahun 1666 itu kan sudah berada di bawah pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam. Ya. Nah, jadi sudah berada di bawah pengaruh Kesultanan Palembang Darussalam, dan aturan-aturan adat, hukum adat itu ditulis menggunakan huruf Arab Melayu. Jadi ada 10 pasal ya yang merupakan aturan adat yang menjadi kewenangan dari Rangga Tumenggung. Kemudian ada 45 pasal yang menjadi kewenangan dari mulai dari Depati sampai ke Lengan ya, kepala kampung kecil. Itu aturan-aturan adatnya sejak tahun 1666 itu sudah menggunakan Arab Melayu sebagai bahasa tulisannya ya, bahasa tulisan pada
masyarakat Bangka. Artinya orang Bangka itu sejak 1600 itu tidak bisa kita sebutkan buta huruf. Memang dia buta huruf Latin, tetapi dia tidak buta huruf Arab. Huruf Arab karena huruf Arab digunakan sebagai bahasa tulisan ya pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, begitu terus ya. Nah, kemudian itu buktinya ya, ada 10 pasal, 45 pasal Undang-Undang Sindang Merdeka itu ditulis dengan huruf Arab, sehingga kita membacanya pun agak sulit ya, karena mungkin kita sekarang kan, anak-anak sekarang terutama tidak belajar Arab Melayu. Kalau saya tahu sampai tahun 77 saya masih sekolah, namanya sekolah Arab. Saya punya 2 ijazah. Dulu ada SD kan. Nah, sore-sore kita sekolah Belajar Arab Melayu itu. Belajar di sekolah Arab namanya, Madrasah Ibtidaiyah itu dulu namanya sekolah Arab tahun 70-an itu. Itu dulu. Iya, belajarlah kita salah satunya Arab Melayu. Makanya kita bisa membaca. Tuh, tapi kalau kemudian saya mau dibantu soal untuk pertama kali mungkin bisa tidak ditemukan atau terdeteksi Arab Melayu pertama kali itu wilayahnya di 7 kabupaten kota Bangka Belitung itu di mana dulu tuh? Ya, kalau terkait dengan hukum adat tadi ya. Itu kan meliputi seluruh wilayah. Seluruh wilayah Bangka Belitung. Tersebar berarti ya. Karena hukum itu kan berlaku untuk seluruh wilayah, seluruh masyarakat Bangka kan. Nah, itu yang paling tua ya menurut saya. Kemudian yang berikutnya ketika Inggris berkuasa kan. Nah, Inggris juga misalnya membuat cap ya. Membuat cap itu ya tulisannya yang bisa dimengerti oleh orang Bangka, misalnya residen Inggris untuk Palembang dan Bangka itu menggunakan stempelnya saja menggunakan Arab Melayu. Nah, kemudian Sultan juga kan membuat misalnya meriam ya, itu capnya juga menggunakan huruf Arab Melayu. Tapi dalam catatan sejarahnya sendiri, dalam manuskrip-manuskrip kuno mungkin, Arab Melayu ini apakah hanya digunakan untuk ilmu pemerintahan saja, tapi apa juga di kehidupan sosial, atau justru sebagai penguat untuk syiar agama Islam? Semua. Jadi kan bahasa itu kan ada 2, bahasa lisan, bahasa tulisan. Nah, jadi sejak abad ke-16 ya, orang Bangka itu sudah mengenal bahasa tulisan. Ya, menggunakan Arab Melayu, bukan menggunakan Latin. Lebih tua lagi kan orang Bangka sudah mengenal bahasa Arab Melayu. Bahasa Sanskerta, bahasa Melayu kuno, tetapi tulisannya menggunakan tulisan Pallawa dari India kuno. Tulisan Pallawa. Ya. Itu yang lebih tua lagi dari Arab Melayu. Ya, huruf Pallawa, bahasanya tetap menggunakan bahasa Melayu. Nah, kalau kita ini kan huruf Arab, bahasanya Melayu, makanya disebut Arab Melayu. Nah, yang lebih tua itu abad ke-7, huruf Pallawa dari India, bahasanya Melayu kuno. Seperti yang ditulis di Prasasti Kota Kapur itu, 10 baris itu adalah hurufnya huruf Pallawa, bahasanya bahasa Melayu kuno. Oh, dan itu ada di kita? Ada. Di museum itu kan ada replikanya. Okay. Nah, kalau bahasa Melayu tulisan huruf Arab, ya yang paling tua itu ya di undang-undang itu, Undang-Undang Sindang Merdeka, kemudian surat-surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan dengan POC itu menggunakan huruf Arab Melayu. Oke. Berarti Arab Melayu ini digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan. Iya, aspek kehidupan, bukan hanya di pemerintahan. Bisa juga orang-orang Bangka bikin jimat. Jimat juga. Jimat. Termasuk mungkin zamannya dulu, zamannya Dato untuk surat cinta juga Arab Melayu kali surat jual beli semua masuk pakai Arab Melayu. Iya, menggunakan Arab Melayu, bukan huruf Latin seperti sekarang. Nah, malah yang menarik itu, misal saya beri contoh, tahun 1853. Nah, Depati Amir itu nandatangani suratnya menggunakan huruf Arab Melayu. Huruf Arab Melayu. Misalnya dia nandatangan alif,
Mim, Ya, Ro, Amir. Itu menggunakan Arab Melayu. Arab Melayu. Nah, surat-suratnya juga kan pasti itu menggunakan Arab Melayu atasnya. Cuma kan karena karena dokumentasi itu harus dilaporkan Belanda ke Batavia, makanya dia salin dengan huruf Latin. Huruf Latin bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda. Tapi saya yakin bahwa surat Amir itu menggunakan Arab Melayu. Karena tanda tangannya menggunakan Arab Melayu. Nah, Tuh, kalau di kita di Bangka Belitung, temuan apa saja yang masih ada sampai saat ini yang menggunakan Arab Melayu? ya kalau Koin, apa nama ya, jalan? meriam, nama jalan, koin seperti ini kan, nah itu menggunakan Arab Melayu. Dan di surat-surat lama kalau kita cari di orang-orang tua pasti itu ya. Masih ada yang nyimpan ya? Masih nyimpen. Jimat itu kalau dibuka Isinya Arab Melayu. Arab Melayu. Oh, jimat itu isinya Arab Melayu. Arab Melayu. Jimat itu Arab Melayu. Tapi kalau seorang Datuk Ahmad Elfian melihat Arab Melayu ini kan mestinya kita lestarikan, kita jaga terlebih dahulu. Iya. Apa yang kemudian membuat Arab Melayu kita semakin lama makin kesini sebenarnya boleh dikatakan hampir punah dan Iya. langka? Apa itu yang membuat? Nah, yang pertama kalau dulu ya sampai tahun 70 itu masih ada sekolah Arab itu. Artinya kita masih berupaya untuk mewarisi Tahun tradisi. 70-an ya? Iya, tradisi aksara itu, bahwa nenek moyang kita menggunakan huruf Arab ya dalam komunikasi tulisannya. Nah, itu dibuktikan bahwa sekolah-sekolah madrasah ya pada waktu itu ya salah satu yang dipelajari adalah membaca dan menulis Arab Melayu. Nah, sepanjang sejarah kan kurikulum itu kan berubah terus. Kurikulum itu ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kurikulum kita itu kan banyak kebarat-baratan. Karena para profesor, ahli-ahli pendidikan kita itu kan lulusan Eropa, lulusan Amerika. Nah, jadi hal-hal seperti itu mereka anggap tidak penting, tidak perlu. Nah, sebenarnya untuk pewarisannya lebih bagus ya di SD ya misalnya ya, di SD itu ada muatan lokal. Masuk di Ya, muatan lokal. dikembalikan lagi ada muatan lokal, misalnya kan terkait dengan huruf pegon ataupun huruf Jawi itu ya, Arab Melayu itu. Sehingga anak-anak kita ketika dia mempelajari naskah-naskah kuno, naskah-naskah lama kan terkait dengan manuskrip lama Melayu, dia bisa mempelajarinya. Jadi bisa langsung membacanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.